tragedi Sambo dan krisis ekonomi, ya. Bagaimana respon civil society. Nah, tapi aku ngasihkan sedikit data. Ini kan kalau bicara soal standarisasi yang kita bahas sebelumnya tadi kan. Nah, ini acuan aku ini kan dari BPS ini kan, ya kan, dari BPS bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB ini triwulan kedua 2022 mencapai 4 triliunan, ya kan? Nah, tapi kalau di angka presentasinya ini menurut BI dengan BPS itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini 5,44%, ya kan? Nah, kalau kita coba tarik ke persoalan tragedi Sambo ini semua orang di Indonesia ini konsennya di situ tanpa kita lihat bagaimana sih pertumbuhan ekonomi. Tapi menurut kepala Pepenas yang ketua partai P3 itu bahwa yang ketua P3 yang dari Suharsono itu dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini stagnan di angka 5,4%, ya kan? Mungkin ada persoalan yang lain. Nah, mungkin kalau dalam kacamata kakak sendiri ada tidak, ya kan, efek dari tragedi ini? Ya, jadi sebelum masuk situ saya coba kritisi dikit tadi yang disampaikan Dani. Kita serahkan saja pada aparat penegak hukum. Ya, itu kasus Sambo. Kalimat ini kalau benar dilakukan, saya pikir kejadian tragedi Duren 3 ini itu tidak akan seterbuka ini, karena masyarakat tidak percaya, memprotes, menyuarakan ini di publik, akhirnya terpaksa lagi dibuka. Kalau seandainya diserahkan saja, kita percayakan kepada aparat penegak hukum, ya selama ini yang terjadi ya itu terus gitu. Rekayasa kasus, kemudian bermain pasal, kemudian ada mafia di dalam itu kan. Makanya jangan pernah percayakan saja gitu. Jangan pernah percayakan saja persoalan ini. Karena gini, ini sebelum masuk ke yang kita cari hubungan dengan krisis ekonomi tadi ya, kita coba masuk ke hasil survei yang disampaikan oleh staf ahli Kapolri ini, bahwa sebelum tragedi Sambo ini itu hasil surveinya kepercayaan masyarakat itu mencapai 78%, ya kan? Kemudian dengan adanya tragedi Sambo ini, kejadian di Duren 3 ini menurun menjadi 20-30%. 20%. Ya, turun segitu kan. Saya punya bacaan lain terhadap data ini. Bukan berarti bahwa pada saat 78% itu masyarakat percaya bahwa polisi itu baik, ya, mencapai 70%, bukan gitu ya. Tragedi Sambo ini membuka borok gitu ya, bahwa 78% itu berhasil ditipu oleh pihak kepolisian, sehingga boroknya nggak ketahuan. Gitu cara bacanya gitu. Kalau seandainya nggak ada tragedi Sambo ini, bahwa di dalam itu ada rekayasa yang sangat luar biasa, ya, maka kepercayaan publik ya hasil survei itu tetap 78% nih. Ternyata kan menipu. Di dalam itu ternyata banyak borok, dan sampai ke tragedi Sambo ini membuka itu gitu. Ternyata selama ini tertipu gitu. Bahwa 78% itu adalah tipuan yang berhasil dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat. Seperti baik. Itu cara bacanya gitu. Nah, dua hal ini dari tadi yang pernyataan serahkan saja pada aparat itu saya kritisi. Kemudian hasil survei itu juga perlu saya kritisi. Apa hubungannya dengan krisis ekonomi? Saya mengindikasikan bahwa apa yang terjadi dalam persoalan tragedi Sambo itu sebenarnya di dunia ekonomi juga terjadi seperti itu. Ada proses rekayasa, ada proses penipuan sehingga Indonesia yang kaya raya ini ya, itu tidak merata gitu. Kekayaannya tidak merata, terjadi Gini rasio yang cukup tinggi gitu ya. Gini rasio ini yang kita ukur itu adalah Gini rasio dari sisi
apa pendapatan ya, bukan Gini rasio pengeluaran. Jadi maksudnya gini, kalau Gini rasio pengeluaran, maka bisa jadi orang yang kaya dan orang yang miskin pengeluarannya sama gitu. Jadi nggak ada ketimpangannya gitu kan. Artinya orang miskin butuh sandal 2 buah gitu ya, dalam 1 bulan umpama gitu ya. Kemudian orang kaya juga butuh sandal 2 buah. Berarti nggak ada jarak mereka berdua ini kan. Ketimpangan sosial. Nggak ada ketimpangan sosial. Nah, yang saya masukkan di Gini rasio ini adalah Gini rasio pendapatan. Artinya bahwa pendapatan orang sedikit sekali orang yang menguasai sedemikian banyak pendapatan di Indonesia ini, kekayaan Indonesia ini, dan itu menguasai sampai 50 lebih persen gitu, atau mungkin sampai 70-an persen itu dikuasai hanya sekitar 100-an orang gitu. Nah yang lainnya dibagi-bagi, nah itu Gini rasio yang parah. Jangan-jangan gitu ya, saya sebutkan tragedi Sambo ini, ya, tragedi Duren 3 ini, itu terjadi juga di dunia ekonomi. Ada proses rekayasa, ada proses tipuan-tipuan dan segala macamnya. Ada beberapa indikasi yang mungkin bisa jadi bahan pelajaran. Gitu. Kalau di tragedi Sambo itu bagaimana seorang jenderal gitu ya, dengan umur yang masih sangat muda, bisa menggerakkan sampai sedemikian banyak pasukannya untuk sebuah proses rekayasa kasus. Hanya dalam jangka waktu hitungan mungkin jam atau apa, dia bisa menggerakkan untuk melakukan proses rekayasa. Itu luar biasa. Dan di ekonomi jangan-jangan juga seperti itu. Indikasinya apa? Kita lihat bagaimana proses pengesahan undang-undang Cipta Kerja. Kemudian bagaimana proses pengesahan undang-undang Minerba. Itu sangat cepat, kilat, tersembunyi, langsung ketok palu, dan bahkan saat ini itu Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi ya, oleh Mahkamah Konstitusi. Ada juga istilah inkonstitusional bersyarat, saya juga nggak ngerti itu bagaimana bahasa hukumnya, ya kita boleh tanya sama mahasiswa hukum. Yang jelas bahwa mau bersyarat atau tidak bersyarat, bahwa undang-undang yang kita laksanakan ini adalah undang-undang yang inkonstitusional. Dan itu berarti kan rekayasa juga. Jadi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan di dunia kepolisian ini setara. Dalam posisi seperti inilah, ya nantinya mungkin coba kita bahas lebih jauh. Apa sih yang semestinya dilakukan oleh civil society? Apakah civil society perlu merespon ini? Perlu nggak? Atau tidak? Atau ya ini cuma proses perjalanan negara aja, seperti proses evolusi Darwin gitu ya. Ada proses apa? Acak mengacak, terjadi proses saring menyaring, tersisalah nanti orang-orang baik atau tersisalah nanti yang orang-orang jahat. Hanya proses alamiah seperti wajah, sehingga tidak perlu intervensi dari beberapa pihak untuk membaca ini gitu. Itu mungkin untuk bahan diskusi awal. Kalau menurut versi mahasiswa, ya kan, dengan adakah korelasinya antara tragedi ini dengan ekonomi yang ada di Indonesia hari ini? Sebelumnya terima kasih pada forum cerdas dan izin Bang Zani dan Kak Arno. Jadi dalam hal ini sebetulnya saya melihat bahwa dengan ada tragedi Sambo dan juga tragedi yang memang mengerucut kepada krisis ekonomi yang memang hari ini kita bahas, saya melihat problem yang memang hari ini dimunculkan di publik. Saya menduga ini merupakan permainan panggung belakang. Permainan panggung belakang yang termunculkan di ranah publik. Sehingga saya melihat ketika memang mengerucut kepada persoalan tragedi Sambo ini sangat-sangat tragis ya. Karena ini menyangkut perihal kemanusiaan juga. Bagaimana nyawa seorang Brigadir J itu dikorbankan hanya sebatas kepentingan yang memang saya menduganya ada hal-hal yang memang ditutupi selama ini. Mungkin berangkat dari permasalahan ini bukan hanya sebatas ini saja gitu, tapi banyak persoalan saya menduga
di institusi Polri hari ini yang memang itu sebelumnya tidak terekspos di publik. Saya melihatnya dengan ada tragedi Sambo ini semuanya terpaksa diekspos gitu atas dasar tekanan publik. Terpaksa kan? Tekanan publik, tekanan netizen gitu, atas dorongan itu semua gitu. Sehingga dengan persoalan ini akhirnya stakeholder yang hari ini berada di sana gitu kan, beliau terpaksa memberikan statement, sibuk mengcounter dari Kompolnas mengcounter ini, dari Kapolri bersuara, dari DPR bersuara gitu. Pada akhirnya saya melihat ini merupakan salah satu bentuk yang memang selama ini sudah menjalar di institusi Polri gitu. Saya menduga seperti itu. Terus berangkat dari kaitannya dengan ekonomi, krisis ekonomi. Saya melihatnya ada kaitan yang memang ketika memang dikaitkan ya tentu cukup ada gitu. Karena berangkat dari ketika memang berangkat dari tragedi Sambo ini ada konsorsium yang dibuka, konsorsium 303. Nah, itu situs judi online yang memang saya melihat putaran perekonomian itu terputar di situ dalam jangka 1 tahun itu 1,3 triliun. Ya. Nah, artinya 1,3 triliun itu putaran duit masyarakat itu terputar di situ dan kita tidak tahu putaran itu mau dibawa kemana gitu kan. Ya. Apakah 1,3 triliun itu dibawa ke luar negeri ataupun bagaimana itu kan nanti mungkin kita diskusikan gitu. Dan saya melihatnya pajaknya tidak masuk ke negara kan. Dan itu nggak masuk ke ini negara gitu. Ya. Nah, dan saya melihat juga yang terbaru dari Sambonya ada bunker sebanyak 900 miliar gitu. Nah, itu kan tentu jadi pertanyaan besar dan jadi persoalan besar gitu. Sehingga hari ini ketika memang itu menyangkut hajat orang banyak, saya melihat krisis ekonomi itu sudah menjalar di mana-mana gitu. Dan ketimpangan sudah sangat relevan. Saya mengutip data dari Indef hari ini bahwa utang Indonesia ini senilai 7 triliun gitu. 7.000 triliun, mohon maaf. Nah, maka 7.000 triliun itu sebagai gambaran kita sebagai masyarakat dan mahasiswa menyoroti hal itu, dan rata-rata harta yang dimiliki pejabat publik itu tidak merata dengan masyarakatnya gitu. Kita bisa mengambil sampel ketika memang 1,3 triliun tadi itu dibagi dengan beberapa ribu masyarakat di Kota Bengkulu misalkan, itu sudah mampu menghidupi banyak orang gitu. Benar. Nah, itu yang menjadi persoalan yang saya pikir hari ini saya menduga institusi Polri kecolongan akan hal itu karena banyak rekayasa yang selama ini sudah dilakukan, saya menduga seperti itu. Namun rekayasa hal ini tidak goals gitu. Iya. Nah, sehingga ini menjadi tontonan publik dan beberapa isu lain yang memang berkaitan dengan krisis ekonomi itu terkesampingkan gitu. Hari ini kita lihat di Jakarta mengenai kenaikan BBM, Pertalite dan solar itu sudah sudah mau disahkan gitu. Udah mau diumumkan gitu. Maka itu kemudian menjadi persoalan gitu. Khususnya di Bengkulu kita lihat saja untuk mengambil solar aja antri panjang gitu. Nah, itu kan menjadi persoalan gitu. Namun itulah yang menjadi bagaimana sorotan kita bersama dari mahasiswa juga sudah menjadi pembahasan, sudah menjadi beberapa diskursus ringan yang sudah kita lakukan, sehingga nanti tinggal tunggu puncaknya saja gitu. Iya. Nah, itu yang itu menjadi ini kan kaitannya gitu. Nah, jadi kan itu Bang. Ya, kembali lagi ke titik awal bahwa dengan adanya isu ini sebentar lagi pemerintah akan mengumumkan ini. Kalau jadi pemerintah akan mengumumkan untuk soal kenaikan harga BBM
Pertalite kalau tidak salah ya, Iya, Pertalite dengan diesel. solar. Solar. Dengan solar. Artinya kan apa namanya itu, kembali lagi ke wacana ini bahwa seluruh masyarakat hari ini masih fokus ke situ tanpa fokus kepada ekonomi yang ada di Indonesia hari ini, ya kan? Nah, terakhir waktu kemarin bahwa Indonesia ini katanya itu swasembada pangan, ya kan? Sudah itu pupuk, ya kan? Swasembada pupuk, pangan, jagung dan lain-lain. Tapi kan kita bicara soal fakta di lapangan. Kalau angka yang dikeluarkan oleh BPS dengan 5,4%, tentunya kan tidak ada kesenjangan yang luar biasa terhadap ekonomi hari ini. Enggak. Kalau PDB dia, Ya, produk PDB. domestik bruto ya, itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang berapa sekarang, 200, Katakanlah 250 jiwa lah. 250 juta jiwa gitu Kurang ya. lebih. Itu kalau semuanya aja belanja beras orang itu udah 5, sekian % gitu. Artinya negara ini stop aja gitu ya. Itu pertumbuhan kita tetap segitu, karena nggak mungkin orang itu nggak makan, nggak konsumsi gitu. Berarti dia pasti beli bahan pangan ya untuk konsumsi dia. Itu aja dari seluruh orang ini udah sampai 5, sekian % pertumbuhan domestik bruto kita gitu ya. Artinya apa? Ketika bangsa Indonesia yang jumlahnya sedemikian banyak ini, PDB-nya masih sebatas itu, berarti negara ini nggak bekerja. Negara nggak bekerja. Justru angka-angka statistik yang seperti itu gitu. Karena negara ini terlampau sering berbohong, saya akhirnya juga meragukan gitu. Dengan angka yang tadi. Iya, walaupun mereka bilang ini data resmi gitu kan. Data resmi. Ya persoalannya apakah data resmi pun dari lembaga negara yang resmi, yang sah gitu ya, dengan metodologi yang pas lah, yang mereka akui seperti itu, tidak bisa dikritisi. Kan nggak ada jaminan ya. Nggak ada jaminan. Sama seperti kejadian tragedi Sambo gitu. Ya semuanya sudah diatur gitu kan. Aturan-aturan hukum itu sudah ada. Jadi kita lihat pernyataan-pernyataan awal gitu ya, termasuk dari Kapolri gitu ya, termasuk dari Presiden. Ya kita akan buka, kita akan transparan dan segala macam. Saya pikir kalau memang aparat penegak hukum dan negara ini dengan seluruh birokrasinya, dengan pemerintahannya itu memang bergerak di atas aturan hukum, kalimat itu nggak mesti keluar gitu. Karena undang-undang memang memerintahkan aparat penegak hukum itu harus transparan gitu. Hanya hal-hal yang bersifat rahasia negara saja yang harus ditutupi gitu. Ada tanpa harus pernyataan, ya, tanpa harus keluar pernyataan ya. Ini harus transparan, ini harus terbuka, jangan ada ditutupi, kata Presiden Jokowi kan. Ya sebenarnya tanpa harus diomong seperti itu ya sudah harus berjalan. Kenapa harus ada omongan itu? Karena berarti aparat ini selama ini tidak melaksanakan undang-undang, tidak transparan dan tidak melaksanakan aturan-aturan yang sudah disahkan, yang berlaku. Kalau sudah disahkan, sudah berlaku, ya tanpa harus diomong mereka harus laksanakan itu. Kenapa harus diomong? Kenapa harus ditekan? Berarti selama ini mereka itu tidak melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku. Tapi kan hari ini kan Kapolri lah secara institusi kan sudah berusaha untuk mengembalikan kepercayaan publik. Contoh misalkan sudah bagaimana dia menangkap seluruh para judi-judi online ini, ya kan, dan termasuk bos-bosnya. Dan terakhir yang dari Kapolsek ya. Kapolsek yang tertangkap narkoba. Ya, Sabu ya. Ya. Ya, jadi gini, cara bacanya bukan seperti itu gitu. Cara bacanya bukan seperti itu. Satu kali kebohongan yang dilakukan oleh aparat negara itu menggores loh di hati masyarakat. Itu jadi luka gitu. Luka itu tidak akan sembuh. Luka itu tidak akan sembuh. Kalaupun dia sembuh, tetap ada bekasnya. Tetap ada bekasnya. Nah, bekasnya ini ketika ada luka satu lagi, bekas itu akan semakin banyak di hati masyarakat. Nah, bekas yang semakin hari semakin banyak tertanam di hati masyarakat karena sering ditipu, sering dibohongi, sering dizalimi, gitu ya. Itu lama-lama membuat masyarakat itu jadi pertama apatis. Yang kedua mencari hal-hal yang membuat sakit hatinya itu terkeluarkan secara maksimal. Gitu. Itu cara bacanya gitu. Jangan dengan Kapolri sudah
saya masih memakai kata-kata awalnya seperti membuka dengan selebar-lebarnya, dengan setransparan-transparannya kasus Brigadir Sambo ini ya. Saya masih mengawalinya dengan kata seperti gitu. Berarti apa maksudnya? Saya belum percaya full gitu bahwa Kapolri dengan seluruh jajaran itu melaksanakan ini semurni-murninya, seobjektif-objektifnya gitu. Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena seandainya tidak ada tekanan, ini tidak akan ada perbaikan gitu. Kemudian berapa kali dari suara dari masyarakat itu memuji ya, Presiden Jokowi itu sampai 4 kali memerintahkan untuk terbuka dan transparan. Itu yang membuat sehingga Kapolri akhirnya melaksanakan bentuk tim sus atau segala macam lain sekarang ini seperti kita ketahui gitu ya. Memangnya hanya untuk kasus ini aja Jokowi bilang seperti itu. Dulu-dulu dia juga ngomong berkali-kali. Saya contohkan gitu ya, mengenai undang-undang ITE. Berkali-kali Jokowi ngomong akan direvisi, memerintahkan kementerian terkait untuk mengevaluasi dan ini. Sampai sekarang nggak berubah. Berkali-kali Jokowi ngomong tentang tidak ada perpanjangan 3 periode. Bahkan di awal sekali dia ngomong yang mengangkat wacana 3 periode, ya 3 periode perpanjangan presiden sampai 3 periode dan segala macamnya itu. Dia bilang orang ini ingin jilat, ingin menjatuhkan dia dan segala macamnya. Berkali-kali dia ngomong, nggak juga ada perubahan. Ya, artinya ya jangan tertipu gitu dengan pernyataan-pernyataan sloganitis dari aparat gitu. Termasuk dari kepala negara gitu. Karena ya selama ini kata-kata dia juga nggak diikuti oleh bawahannya gitu. Dan yang sekarang seharusnya juga kenapa kepolisian melakukan hal yang seperti kita ketahui sampai saat ini gitu ya. Itu jangan-jangan bukan karena pernyataan presiden gitu. Jangan-jangan bukan karena polisi ingin transparan. Karena terjepit gitu. Terjepit dan urusannya adalah bukan urusan ingin memperbaiki kepolisian gitu. Tapi ingin memperbaiki nama baik gitu. Wah, jangan sampai saya sebagai Kapolri ini nama baik, kredibilitas saya di mata masyarakat turun. Jangan-jangan gitu ya. Saya tidak menuduh gitu ya. Tapi ada kalimat jangan-jangannya. Tapi jangan-jangan ini kan bisa mendekati kebenaran. Ada peluang tidak benar, ya. Tapi kalau sudah memakai kata jangan-jangan di awal, mendekati kebenarannya persentasenya jauh lebih besar dibandingkan yang tidak benarnya. Gitu. Oke. Agak tegang-tegang bicara soal ini karena memang apa? Saya lihat sekarang masyarakat yang mentertawakan itu kepolisian gitu. Ya itu tadi sampai angkanya sampai dari 78% tadi kan Ya, survei ya. dari 78% sampai 20% itu kan. Artinya kan nurun drastis kan terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri ya kan. Nah, ini yang butuh kita sampaikan juga terkait mengenai masalah yang DPO yang kemarin sudah ditangkap kemarin. Aku tidak menyebut etnisnya kan. 78 triliun. Oh, si Apeng itu ya, yang si etnis Apeng Cina itu ya. Etnis Cina kan? Etnisnya etnis Cina. Ya, nggak apa-apa ya. 78 triliun. Enggak, ya kan? Artinya kan ketika kita kembali lagi kepada kasus ini tadi terhadap korelasi Jadi gini, ekonomi. saya potong dikit aja. Sebentar. Sekedar jelas dikit aja supaya nggak terlupa. Jadi yang 78 triliun ini mencapai rekor. Ada satu lagi yang sekarang ini mencapai rekor. Harga telur mencapai rekor. Kata Zulkifli Hasan, ya nggak usah ribut-ribut soal harga telur yang mencapai rekor ini gitu. Jadi ada 2 yang mencapai rekor ya. Yang satu 78 triliun, yang satu 30.000 seperbutir. Bahkan isu-isunya mie juga naik kan. Nah artinya kalau duit 78 triliun tadi Adinda Maulana itu untuk membangun yang rencana membangun ibu kota negara IKN itu tidak nyampe 78 triliun. Apa ratusan triliun untuk membangun IKN itu? Ratusan triliun. Oh, ratusan triliun ya. Nah, ini kan hampir setengah dari untuk membangun IKN. Ya kan? Nah, duit ini berputar di situ. Nah, kalau kembali lagi kepada ekonomi ya, duit ini bisa dimanfaatkan dengan negara, ya kan? Nah, ini coba kita diskusikan juga ini Adinda Maulana bagaimana mahasiswa juga menyikapi hal-hal yang serupa.
Gimana mahasiswa Iya. meresponi hal-hal yang seperti ini? Ini banyak sebenarnya kan. Ini kan yang baru muncul di permukaan soal 78 triliun, soal duit dari brigadir itu tadi, judi online itu tadi, terus dan hal-hal yang lain lah, bahkan kampus juga. Ini kan kembali lagi kepada saya katakan tadi terhadap ekonomi negara hari ini. Ini jangan-jangan lemahnya ekonomi negara ini salah satunya menurut dari KPK itu adalah salah satunya nilai-nilai korupsi itu, ya kan? Ini yang melemahkan, salah satu yang melemahkan ekonomi negara ini kan. Nah ini kalau dari kacamata mahasiswa, ya kan, kita bagaimana itu mengantisipasinya itu, Adida? Ya, mengenai itu tentu kan di pejabat yang memang hari ini kita sering pertontonkan kan, kita seringkali kita lihat ketimpangan ekonomi itu tidak merata gitu. Tidak merata dan jumlah yang cukup besar sampai triliunan itu dimiliki perseorangan gitu. Sedangkan ketika kita lihat pendapatan daerah saja, misalkan di Bengkulu itu terkadang hampir menyeimbangi dengan itu jumlah yang disebutkan tadi gitu. Nah, maka melihat problem yang hari ini terjadi dalam perspektif mahasiswa tentu ada upaya-upaya untuk dilakukan pengawalan mengenai itu. Dalam hal ini ketika memang ada kebijakan yang memang mengarah ke situ, ya tentu kita lakukan kajian dulu. Kita lakukan konsolidasi internal dan eksternal terlebih dahulu untuk bagaimana mengaitkan seluruh elemen yang ada di Provinsi Bengkulu. Pada akhirnya ketika itu dilakukan sudah menuju puncak, itu bakal kita lakukan aksi gitu. Kita bakal turun ke masyarakat gitu. Kita turun ke depan gedung-gedung instansi yang memang seorang ini yang memang memiliki kebijakan gitu di situ. Maka tidak jarang ketika kita lihat mahasiswa hari ini ketika memang itu sudah mengerucut kepada permasalahan yang memang sudah terkonsolidasi, itu bakal melakukan aksi yang memang sudah seluruhnya sudah dikonsolidasikan secara matang gitu. Maka namun hari ini saya melihat gerakan itu agak cukup redup di Bengkulu gitu. Gerakan itu redup di Bengkulu. Terkadang kita melihat kita di mahasiswa di daerah, terkadang kita nunggu isu di nasional gitu. Nah, hal itu yang memang tidak terhubung. Nah, maka dari itu ketika memang ada upaya yang harus dilakukan oleh mahasiswa di Bengkulu untuk menyikapi itu, ya apa bakal nggak kita lakukan gitu. Ketika memang apa yang diperjuangkan itu benar gitu. Tentu itu menjadi persoalan dan memang menjadi daya khusus mahasiswa untuk bagaimana menyikapi permasalahan itu gitu. Oke. Kak, mungkin kakak bisa juga ngasihkan sebuah bukan solutif ya kan? Tidak, tapi wacana lah mungkin. Kalau wacana ya juga nih kak, ya kan? Tapi pandangan. Kalau wacana cuma ini pandangan. Nah sekarang ini kan mahasiswa, apakah mahasiswa hari ini dibungkam secara secara dia tidak sadar? Maksudnya ini kan ada juga nih ketidaksadaran bahwa orang itu dibungkam, ya kan, dibungkam suaranya, dibungkam gerakannya, ya kan? Kalau kita berkaca soal demokrasi di tahun 98, bagaimana keran itu dibuka selebar-lebarnya, orang akan bicara sebebas-bebasnya. Nah tapi hari ini kan katakanlah soal isu BBM, soal isu nasional, soal korupsi, soal HAM dan lain-lain, ya kan? Ini jauh lebih terkadang orang ini lebih kepada netizen hari ini. Orang lebih yakin, ya mohon maaf Adinda sebagai mahasiswa, lebih percaya kepada netizen, ya kan, dibandingkan dengan mahasiswa hari ini. Contoh misalkan gerakan mahasiswanya mana, ya kan, gerakan mahasiswanya mana.
bahwa manusia sebagai agen kontrol lost gitu kan. Ya. Ya, Serius aku ini kan. Coba lah kan kita orang tuh lebih percaya kepada dunia Netizen, viral ya. netizen ya hari ini kan. bahkan si siapa itu yang nyanyi lagu Ojo dibanding ke Ini Farel. Farel itu Nah, jadi duta jadi trending intelektual ya. duta intelektual. Iya. Nah, kalah dengan mahasiswa. Nah, saya juga aneh itu Iya. negara yang viral yang diresponi, Iya. bukan yang benar yang diresponi. Iya. Ya saya takut kalau formasi saya itu singgung kalau saya ngomong. Karena sebenarnya gini. Tidak apa-apa kan? Sebenarnya gini gitu ya, bahwa kerinduan masyarakat terhadap suara mahasiswa sekarang ini sudah sangat tinggi gitu. Kalau ini nggak pernah direspon, ya keinginan masyarakat itu, keinginan rakyat umum gitu ya, itu tidak direspon oleh kawan-kawan mahasiswa, maka lama-lama juga semuanya hanya apatis gitu, pasrah, ya udahlah gitu kan. Tinggal kita perbanyak doa aja gitu. Kita suruh Tuhan menyelesaikan persoalan di negara ini. Kan. Padahal Tuhan sudah merintahkan kita jadi khalifah gitu. Kita balikkan lagi posisinya. Udah nggak sanggup lagi Tuhan, ambillah posisi khalifah ini, ambil lagi kan seperti itu. Bahasa satirnya seperti itu gitu. Kenapa ini terjadi? Ya bisa jadi memang dibungkam gitu ya, dengan perubahan undang-undang pendidikan nasional gitu. Yang 35% dalam pemilihan rektor itu dipegang oleh Menteri Pendidikan. Jadi ya posisi itu sangat dominan gitu. Sampai 30%, sehingga dia benar-benar bisa mengatur kehidupan kampus gitu kan. Dan salah satu untuk meredamnya itu adalah dengan melancarkan isu-isu radikalisme. Salah satu untuk meredam. Dan radikalisme itu, isu itu diarahkan hanya kepada sekelompok dalam tanda kutip komunitas tertentu gitu. Dan itu membuat sesuatu jadi redam gitu. Sesuatu jadi redam. Yang kedua juga mungkin ya kawan-kawan mahasiswa juga yang era sekarang ya mungkin nggak ngerti itu apa makna konsolidasi gitu. Bagaimana cara melakukan proses konsolidasi gitu. Karena konsolidasi itu dalam bayangan kawan-kawan itu adalah bagaimana kita antar beberapa komponen mahasiswa ya, berkumpul bersama-sama menyusun sebuah kesepakatan untuk melakukan sesuatu. Itu mungkin konsolidasi. Tapi sebenarnya konsolidasi itu tidak sesederhana itu gitu. Konsolidasi itu ada proses penyatuan visi ya, penyatuan visi antar beberapa komponen civil society ya. Dan itu bergerak dalam urusan sadar gitu ya, secara sadar. Maksudnya bukan karena ingin viral, bukan karena ada tekanan-tekanan tertentu, bukan karena ejekan-ejekan tertentu, tapi memang kesadaran ya saya harus tampil gitu. Saya harus tampil untuk menyelesaikan urusan-urusan ini gitu. Dan konsolidasi, untuk bisa menyusun sebuah proses konsolidasi ya, harus ada kesepakatan dulu apa wacana besar yang menjadi kesepakatan gitu. Dan saya pikir untuk proses negara kita sekarang ini ada dua wacana besar yang saya pikir sudah tersepakati gitu ya. Artinya konsolidasinya tinggal bentuk teknisnya. Apa dua hal itu? Pertama oligarki gitu ya. Yang kedua otoritarianisme gitu. Tidak akan mungkin ada oligarki tanpa didukung otoritarianisme. Oligarki itu akan punah, akan hancur kalau otoritarianismenya dihancurkan. Kajian ini bisa kita bedah secara khusus mungkin di waktu lain. Tapi yang jelas konsolidasi terus diarahkan ke sini. Kalau seandainya tidak mampu menyerang oligarkinya, patahkan ini penumpangnya ini, penunjangnya ini. Apa penunjangnya? Otoritarianisme. Otoritarianisme itu prosesnya terjadi itu karena ada kekuatan politik tertentu yang membuat sedemikian banyak civil society ini tidak berkutik dalam tanda kutip ini. Itu salah satu indikator otoritarianisme. Maka proses untuk melakukan itu, pembunuhan suara-suara civil society termasuk kawan-kawan mahasiswa, itu tidak mungkin dilakukan dengan cara-cara normatif. Garis bawahi ya. Tidak mungkin dilakukan dengan cara-cara normatif. Karena apa?
secara normatif Undang-Undang Dasar tidak memperbolehkan proses yang namanya otoritarisme. Tapi ketika itu terjadi, maka pasti yang dilakukan hal-hal yang di luar hal-hal normatif, yang sering kita sebut mafia. Ya, ada jaringan-jaringan invisible hand yang mengatur segala sesuatu sehingga terjadilah kekuatan-kekuatan yang dominan dan itu menekan sedemikian besar civil society ini. Kalau seandainya urusan-urusan yang non-normatif ini dihadapi dengan cara normatif, ini namanya sia-sia gitu. Mereka melakukan sesuatu dengan cara-cara di luar normatif. Saya contohkan gini ya. Ada proses penyelesaian untuk menekan sesuatu hanya via telepon. Seorang petinggi, seorang berpangkat, telepon ke bawahannya. Tolong selesaikan ini si Anu itu. Tolong kasusnya diatur gini-gini sehingga dia bisa ditersangkakan. Kita menghadapi ini dengan secara normatif. Wah, laporkanlah ke Propos, laporkanlah ke DPR, laporkanlah ke gubernur, laporkan ke presiden. Enggak nyambung. Maka maksud saya, konsolidasi yang dilakukan itu sampai sejauh itu gitu. Bahwa yang dihadapi ini adalah jaringan mafia. Jaringan mafia. Maka proses melakukannya juga dengan mafia. Dalam tanda kutip gitu ya. Kalau seandainya pihak tertentu bisa melakukan sabotase, ya, civil society juga harus punya kemampuan untuk melakukan sabotase. Tadi di awal Maulana sebut ada dramaturgi ya, bahwa kejadian ini ada panggung belakang yang bermain gitu. Loh, kita kok mainnya di panggung depan? Ya panggung belakang harus dihadapi juga dengan panggung belakang. Maka harus tertutup, ya harus tertutup gitu. Kalau dulu di era-era 98 itu ada proses yang diajarkan pada kawan-kawan aktivis gitu ya. Bagaimana melakukan yang namanya kontra intelijen. Dan itu harus matang gitu loh. Sehingga hal-hal yang dilakukan terhadap civil society itu dalam bentuk operasi intelijen itu bisa diresponi secara maksimal gitu. Nah, yang selama ini kita lihat ya, yang dilakukan secara non normatif, yang kita hadapi secara normatif. Sebab apa? Ketika kita melakukan secara non normatif dan terbuka, maka kita dituduh radikal, dituduh ekstrim, dituduh provokator, dituduh segala macam gitu. Itu yang pertama yang perlu saya responi. Yang kedua, terkait dengan civil society juga kawan-kawan mahasiswa gitu. Harus juga dipahami bahwa kenapa civil society itu jadi penting untuk mengawal tadi istilah Maulana ya, kata mengawal kejadian-kejadian ini termasuk krisis ekonomi ini. Kenapa? Karena masyarakat umum itu daya ingat, memori persoalan hidup dia terhadap negara ini tidak panjang. Tidak panjang. Akan cukup pendek gitu. Saya contohkan sederhana. Kalau seandainya tidak terjadi tragedi Duren 3 ini, maka KM 50 sudah redup gitu. Tragedi KM 50 redup. Sekarang nggak lagi gitu. Karena terjadi ini. Kenapa memori masyarakat umum kita di Indonesia ini pendek gitu, terhadap persoalan-persoalan tertentu? Kenapa pendek? Karena mereka memang tidak membebani diri dia itu, psikologis dia untuk mengingat itu gitu. Untuk mengawal itu, kenapa mereka disibukkan dengan urusan bagaimana menghidupi keluarganya. Dia disibukkan bagaimana untuk cara ngantri solar. Dia disibukkan dengan urusan bahwa harga telur naik. Dia disibukkan dengan harus download aplikasi Peduli Lindungi. Dia harus disibukkan dengan hal yang seperti itu. Maka siapa yang harus mengambil alih menjaga memori ini? Itulah civil society. Ya, maka kalau civil society tidak melakukan itu, salah satu yang disebut pengkhianat perjuangan adalah civil society yang diam terhadap ini. Bahasanya hanya menyampaikan, melakukan konsolidasi, kajian-kajian. Saya pikir urusan bagaimana civil society itu untuk menyampaikan sesuatu itu tidak mesti dengan by data yang kompleks. Karena ya bukan tugas mahasiswa untuk sampai punya data yang lengkap, kompleks, sehingga dia bisa mengkritisi benar-benar secara akademis gitu.
Kalau benar-benar ingin secara akademis, ya seharusnya dosen-dosennya gitu yang bersuara ini. Ya, karena mahasiswanya masih proses belajar, dia hanya akan mengangkat isu-isu yang sifatnya universal gitu ya. Tuh. Yang kedua, mahasiswa ya, juga harus tanpa memihak data, dia juga harus menangkap rasa sakit masyarakat. Rasa sakit itu nggak bisa dikuantitatifkan gitu. Nggak bisa dikuantitatifkan gitu. Rasa sakit masyarakat dalam bernegara ini nggak bisa dikuantitatifkan gitu. Bagaimana rasa terhina harus antri untuk mendapatkan bansos gitu. Ini nggak bisa dikuantitatifkan gitu. Nah, mahasiswa nangkap ini gitu. Itu kan nggak butuh data gitu. Nah, ini harus disuarakan. Yang ketiga, ya harus kreatif dalam menyuarakan kebenaran gitu. Saya pikir kalau yang terjadi ini hanya kumpul rame-rame, orasi gantian, udah itu pulang. Ya selama ini itu yang terjadi. Enggak ada. Saya tidak mengajak kawan-kawan untuk melakukan sesuatu yang mungkin entah apa gitu. Tapi saya hanya ingin mencontohkan. Seandainya tahun 98 itu, ya, seandainya ini ya. Saya tidak ingin mengajak kawan-kawan sekarang itu seperti itu gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi pelajaran. Seandainya tahun 98 itu pada saat penggulingan rezim Soeharto itu tidak ada terjadi kerusuhan besar di Jakarta dan di daerah-daerah. Seandainya tahun 98 itu tidak terjadi pendudukan gedung DPR MPR, tidak terjadi pembunuhan beberapa mahasiswa oleh aparat dan segala macam, mungkin Soeharto nggak turun, nggak tumbang. Ini mungkin bisa jadi pelajaran gitu. Karena apa? Sebelum itu, ya banyak juga yang demonstrasi terus rame, tapi nggak terjadi sesuatu. Yang sekarang kita bisa lihat bagaimana ribuan, puluhan ribu orang turun ke jalan, buruh dan segala macam. Mereka diam aja kok. Bagaimana penolakan Undang-Undang Cipta Kerja itu sampai hari ini masih diprotes gitu, diam aja. Gitu. Bagaimana RKUHP itu yang pengesahannya saya nggak tahu, mungkin di tahun ini bakal disahkan juga dengan segala kontroversinya itu diprotes oleh sedemikian banyak masyarakat, juga tidak ada proses keterbukaannya gitu. Artinya apa? Saya hanya ingin bilang buatlah sesuatu ya bagi kawan-kawan mahasiswa itu yang tajam gitu. Bisa pilih seperti pisau mengiris ya. Dia tidak membuat sesuatu itu jadi hancur tapi terasa pedihnya, atau bisa membuat gerakan itu seperti kapak gitu. Dia bisa menghancurkan sesuatu tapi tidak terasa pedihnya gitu. Tinggal pilih aja. Artinya kalau cuma parade mahasiswa gitu ya yang ditampilkan depan gedung-gedung wakil rakyat gitu ya. Saya pikir kini udah nggak zamannya lagi gitu. Oke. Parade wakil rakyat, ya adalah bunga-bunganya sedikit gitu ya. Iya. Disiram water cannon dan segala macamnya gitu. Kemudian Maulana dipanggil aparat. Nah kan? Ya, seperti itu bunga-bunganya. Dan adakah perubahan? Ternyata tidak. Tapi yang keempat tuh satu lagi. Yang keempat, buatlah gerakan tertutup yang hanya dilakukan oleh sedikit orang. Susun secara matang sistematika gerakannya. Kalau susun senjatanya, senjata pisau gunakan untuk iris, senjata panah digunakan untuk memanah, senjata batu digunakan untuk menggiling. Buat seperti itu, tertutup. Nah, karena yang mereka lakukan seperti itu gitu. Banyak hal yang tidak bisa dipublikasikan di depan publik. Kondisi negara sekarang ini, dan itu saya alami. Yang tidak bisa dikonsumsi publik, enggak bisa dikonsumsi publik. Karena apa ya? Seperti kita ketahui lah. Oke. Ngeri nih. Tapi kan saya yakin niatan apa yang disampaikan oleh Kanda MAP Hadlo ini dalam rangka bagaimana negara ini menjadi sehat. Oh ya, saya ya kan? cinta negara ini. Cinta negara ini. Dari dalam tadi saya sampaikan bahwa apapun yang sebenarnya sudah dijamin sih dengan undang-undang
orang bangsa Indonesia bisa bersuara, bisa menyampaikan kritik dan saran untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, kalau dalam pembicaraan apa yang disampaikan Kak Nok tadi, apakah ini menjadikan resolusi yang untuk ke depan lebih baik dalam gerakan mahasiswa hari ini? Ya, baik. Tentu apa yang disampaikan Kak Atno tadi merupakan bentuk pengingat kita kan, bentuk bagaimana Kak Atno masih peduli dengan negara ini dan bagaimana gerakan mahasiswa hari ini. Nah, itu jadi catatan khusus buat mahasiswa hari ini yang memang masih menyandang status itu. Nah, namun yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa kondisi mahasiswa hari ini ya cukup apatis, cukup apatis. Namun ada poin plus yang saya lihat bahwa dengan perkembangan digitalisasi hari ini, mahasiswa-mahasiswa yang apatis ini dia bersuara lewat gadget gitu. Mereka ini bersuara lewat gadget, dan saya meyakini bahwa salah satu kasus Ferdy Sambo ini bisa terkuat itu karena tangannya mahasiswa gitu melalui gadget gitu, untuk bagaimana bisa bersuara dengan pola modernisasi hari ini gitu. Saya akan meyakini bahwa bagaimana gerakan 98 itu cukup berdarah-darah waktu itu. Namun dilihat dengan perkembangan zaman hari ini, kita juga harus bisa menyesuaikan itu gitu. Karena saya melihat kita melakukan demonstrasi hari ini, kita dibungkam gitu. Kita hari ini ada masa aksi kita yang ditangkap sama aparat, kita harus menunggu 3 hari dulu untuk memberikan surat pemberitahuan ke aparat kepolisian gitu. Nah, hari ini gerakan mahasiswa ini sudah dikunci dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, banyak pasal-pasal yang hari ini yang memang mengunci kita gitu. Kita mengatakan bahwa negara ini negara yang berdemokrasi. Nah, tapi kita berunjuk rasa aja di jalanan, terkadang kita dikunci dengan dalih surat pemberitahuan. Nah, kalau misalkan tidak ada itu, kita tidak diizinkan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sering dimainkan gitu, Dan hari ini bisa kita lihat bahwa bagaimana kondisi kampus gitu. Kampus sangat tidak mendidik hari ini, saya katakan seperti itu gitu. Karena kampus hari ini seperti menara gading gitu. Kampus hari ini hanya berbicara mengenai ilusi teoritis yang memang tidak memiliki dampak yang cukup signifikan, bagaimana bisa memberikan kesadaran kepada mahasiswa-mahasiswanya gitu untuk bergerak gitu. Terkadang kita tidak pernah bisa luput dari situ juga gitu, karena edukasi yang hari ini dibangun oleh kampus itu berdampak signifikan terhadap gerakan mahasiswa hari ini gitu. Berdampak terhadap bagaimana tingkat kepedulian mahasiswa untuk memiliki negaranya hari ini gitu. Nah, maka saya tertarik ketika waktu itu kita ingin berdialog mengenai OTT Rektor kemarin, Bang. Nah, maka mungkin itu sebagai gambaran gitu ke depannya, ketika memang kita ingin sama-sama memperbaiki bangsa ini, kita ingin memperbaiki kebijakan hari ini yang sudah diperbuat oleh stakeholder yang ada, maka hari ini kita yang peduli mengenai ini, kita sama-sama perbaiki kampusnya gitu. Kita sama-sama perbaiki kampus, kita sama-sama memberikan kesadaran itu dengan sivitas akademika yang ada di sana gitu. Karena hari ini katanya mahasiswa sebagai ujung tombak, terkadang untuk melakukan demonstrasi aja terkadang dikekang gitu. Maka praktek-praktek seperti itu saya menduga bahwa ketika mahasiswa turun ke jalan pun terkadang sudah banyak intervensi dari aparat. Misalkan saya contohkan, aparat menelpon sivitas akademik kampus untuk minta dikondisikan ini bahwa diredam mahasiswanya, jangan melakukan hal seperti ini. Nah, saya menduga hal seperti itu sering dimainkan, dan di Bengkulu saya yakin itu
salah satu bentuk bagaimana untuk mengintervensi dan meredam gerakan di Bengkulu ini. Nah, maka ke depan saya yakini untuk perihal gerakan masih ada harapan besar bagaimana ketika kita sama-sama saling mengingatkan, saling memberikan masukan untuk perihal ini, maka kedepannya saya yakin untuk eskalasi Bengkulu masih bisa tetap bersuara walaupun dengan metode-metode yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Karena itu menjadi harapan kita ketika memang itu benar, ya jangan pernah takut untuk bersuara gitu. Karena tingkat daripada perjuangan cuma mati. Kapan ya? Kapan akan diwujudkan ya? Itu bakal dilakukan dalam ini, Pak. Dalam waktu dekat kan kita bakal waktu dekat itu limitnya gimana itu? Itu relatif. itu tunggu apa ya? Kita lihat dulu bagaimana eskalasi konfliknya. Lalu mahasiswa bakal bergerak sesuai porsinya gitu. Sesuai porsinya bagaimana, dan saya harap kawan-kawan senior pun bisa juga turut berperan juga gitu. Tapi apa namanya itu? Kalau kata Tan Malaka, senjata paling tajam dalam sebuah gerakan mahasiswa itu independen. Ya. Itu. Ya. Tan Malaka. Jadi kuncinya itu tadi. Ya. Jadi sebenarnya proses peredaman dan segala macam itu karena memang independensi itu udah hilang gitu. Hilang. Ya. Terutama independensi etis. Ya, apalagi organisatorisnya. Ya, tapi kembali lagi kepada civil society tadi. Sebenarnya peran strategis peran strategis untuk civil society dalam sebenarnya kalau kita baca dalam Karmak ya, tidak salah Karmak mengatakan bahwa civil society dalam negara berkemajuan itu peran civil society itu salah satunya adalah menciptakan iklim ekonomi yang sehat, tidak salah. Ya kan? Nah, kira-kira peran civil society untuk pertumbuhan ekonomi negara Indonesia ini seperti apa konkretnya? Jadi gini gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang masyarakat sipil itu ya, civil society, kita harus lihat dulu ada pembacanya dari kelas menengah. Kelas menengah ini bisa kita bagi ada kelas menengah akademis gitu ya, itu kawan-kawan mahasiswa dan sivitas akademika yang lainnya. Ada kelas menengah ekonomi, itu kawan-kawan yang bergerak di dunia ekonomi, berbisnis tapi tidak di UMKM, tapi belum mencapai ke sebagai konglomerat gitu ya. Yang ketiga kelas menengah yang bergerak sebagai pegiat sosial ya, NGO dan segala macamnya gitu ya. Kalau ini kita kategorikan sebagai civil society yang kita berharap ingin berperan gitu ya. Maka konsolidasi yang dilakukan itu kepada tiga komponen ini. Namun hal itu tidak mudah, iya gitu. Karena yang mudah-mudah bukan tugas civil society. Yang mudah-mudah itu harus rakyat yang merasakannya. Yang susah-susah, kalau negara tidak mampu mengambil alih yang susah-susah pengurus rakyat ini, civil society yang ambil alihnya gitu. Sampai termasuk ke rezim yang sekarang gitu. Kenapa mesti harus ditunggu sampai 2024 kalau sekarang bisa diruntuhkan gitu. Dan itu konstitusional gitu. Jangan takut gitu. 98 itu menunjukkan bahwa hal itu adalah konstitusional gitu, runtuhan rezim. Artinya perannya itu sampai sebesar itu gitu. Tiga kelas menengah ini. Nah, kalau masing-masing tiga kelas ini itu sudah berpenyakit dalam tanda kutip, maka prosesnya jauh lebih susah. Gitu. Tadi yang kalangan akademisi gitu ya, mahasiswa dan sivitas akademik yang lainnya dari rektor, aparatnya gitu ya, birokrasi rektoratnya gitu ya, kemudian mahasiswanya itu tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, ini akan susah. Kemudian yang kelas menengah, ekonomi kelas menengah ini terpenjara dengan sistem ekonomi yang ada sekarang, sehingga dia juga tidak bisa bersuara. Kemudian yang kelas menengah pegiat sosial ini bergerak masing-masing parsial sesuai dengan kompetensi yang ingin mereka gerakkan, maka semuanya akan cerai-berai lagi gitu ya, hancur lebur lagi. Nah, perannya ini semakin penting, semakin besar, karena
kita bisa baca sejarah. Kita bisa baca sejarah bahwa entah apa saya yang terlewatkan, tapi sepengetahuan saya, hasil bacaan selama ini, yang melakukan proses perubahan itu adalah civil society. Yang kelas menengah itu tadi, bukan masyarakat awam, ya, bukan petinggi, tapi kelas menengah ini yang menggerakkan. Dalam sejarahnya seperti itu, dalam sejarahnya seperti itu. Maka di situ kita bisa baca bahwa sangat strategis itu peran civil society dalam memperbaiki negara ini. Jadi urusannya bukannya sekedar ingin meningkatkan ekonomi, enggak gitu. Itu yang meningkat ekonomi itu kerja teknis dari pemerintahan lah gitu. Bagaimana ekonomi masyarakat ini. Tapi yang dilakukan oleh civil society ini adalah bagaimana dia mengangkat sebuah nilai, yang nilai itu dipaksakan untuk masuk ke rezim ini. Kalau selama ini rezim ini menjalankan nilai-nilai yang sifatnya otoritarianisme, maka harus dilawan dengan dipaksakan dalam tanda kutip nilai itu masuk ke para penyelenggara negara ini. Nah di situ yang civil society itu bergerak itu, di situ gitu. Jadi mahasiswa jangan ngurus korupsi kepala dinas gitu. Mahasiswa jangan ngurus ya OTT gubernur rektor gitu ya. Enggak itunya gitu, tapi ada nilai yang diambil dan nilai ini yang dipaksakan masuk gitu. Yang dipaksakan masuk ke rezim ini. Gerakan civil society kalau di Indonesia hari ini sebenarnya Kak sudah mulai muncul, misalkan kayak kalau misalkan kita pilah-pilah tadi soal sosialnya, soal kesehatannya, soal lingkungan, ya kan, kerusakan hutan dan lain-lain. Nah ini kan teman-teman civil society sudah bergerak, baik itu NGO kalau bahasa tadi di kelas menengah itu sudah mulai bergerak, tapi kan belum nampak secara signifikan ya Kak, ya kan? Misalnya katakanlah yang paling sederhana ya itu misalkan kita ngomong soal kerusakan lingkungan, misalkan seperti NGO Walhi misalnya kan, itu kan sudah mulai kan pertumbuhan-pertumbuhan yang seperti itu. Nah yang konkret yang hari ini civil society lakukan untuk yang kedepannya seperti apa ya, dalam bentuk apa? Apakah memang dalam bentuk konsolidasi lagi kan tidak berjalan ya kan, susah gitu untuk mengkonsolidasikan semuanya itu. Jadi konsolidasi itu yang terberat itu adalah menyatukan wacana. Menyatukan wacana. Wacana itulah yang nanti akan menggerakkan sedemikian besar kelompok civil society ini tanpa harus ketemu. Wacana ini. Repot itu Kak? Ya enggak lah. Kenapa? Manusia itu dikendalikan, kehidupan dia itu dikendalikan oleh bahasa gitu. Jadi bukan manusia naluri. Bukan, jadi gini. Seandainya tidak ada kosakata peran, kita nggak kenal itu kosakata peran, maka manusia tidak akan melakukan proses-proses yang menjalankan fungsi dia untuk memerankan sesuatu gitu. Artinya apa? Bahasa itu yang mengendalikan manusia ini. Kalau seandainya semua isi kepala orang ini sudah tertanam, ada yang namanya oligarki, ada yang namanya otoritarianisme. Yang ini menyebabkan yang namanya korupsi, rekayasa kasus, ini semua ujung-ujungnya ke sini. Kita bisa lacak ke semuanya itu, proses akarnya nanti kedua ini. Di negara kita ini oligarki dan otoritarianisme. Bahkan bisa jadi bukan lagi oligarki, sudah plutokrasi kalau tinggal hanya sedikit sekali orang yang menguasai sedemikian besar kekayaan negara ini. Ya. Nah artinya bahwa dalam kedepannya tetap harus itu yang dipaksakan jadi wacana. Proses yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk meredam proses konsolidasi ini adalah dengan, saya sering bilang itu namanya penipuan titik fokus. Kalau nggak salah di forum ini juga pernah saya bilang ya di Mukul Cerdas. Apa itu penipuan titik fokus? Penipuan titik fokus itu adalah ketika sebuah kertas putih ya, kemudian di situ dikasih satu titik kecil warna merah atau warna hitam, maka semuanya akan fokus ke situ gitu. Semuanya akan fokus ke situ. Yang putihnya hilang gitu dalam kesadaran orang yang melihat itu. Yang ada dalam kesadaran diri dia adalah titik putih itu. Nah, ketika proses konsolidasi wacana ini ya, belum ke konsolidasi organisatoris, belum ke organisasi kultural ya, tapi konsolidasi wacananya dulu yang paling penting gitu ya.
konsolidasi wacana ini belum berhasil membuat fokus baru di sebuah titik ini sehingga semuanya melihat ke situ, maka konsolidasi yang berikutnya termasuk konsolidasi organisasi, konsolidasi gerakan, konsolidasi kultural itu akan susah terjadi. Makanya saya pikir ya, peran diskusi, peran guru cerdas ini gitu ya, untuk mengangkat ini, jangan bilang nggak berguna gitu. Ada kata-kata yang akan tertanam di sedikit orang, dan ternyata yang sedikit orang ini adalah seorang organisatoris, maka akan berdampak tanpa sadar ya. Itu kita ingat ketika proses ingin bentuk apa nama istilahnya deh, era baru gitu, era baru dunia ini ya, rekayasa baru dunia ini yang diawali dengan proses peledakan menara di Amerika 9 September itu ya, 9/11 itu, yang dari situlah muncul yang istilah yang disebut dengan terorisme. Yang sebelum itu, sebelum terjadi ledakan itu kata-kata yang wacana yang terkonsolidir di dunia ini adalah ekstremis. Ya, ekstremis. Nah, untuk merubah itu menjadi wacana baru di dunia ini, terjadilah proses peledakan itu, dan itu menjadi radikalisme sampai hari ini. Terorisme sampai hari ini. Nah, terorisme itulah yang akhirnya menggerakkan segala macam komponen masyarakat ini untuk bergerak meresponi radikalisme ini. Ini yang saya sebutkan dengan konsolidasi wacana. Nah, kawan-kawan mahasiswa mungkin belum sampai ke taraf ini, tapi komponen civil society yang lainnya harus mampu melakukan ini. Di sini peran dosen, di sini peran kelompok-kelompok pemikir gitu, kelompok pemikir untuk membuat ini, menyuarakan ini sehingga tanpa sadar ada satu wacana besar yang semuanya terfokus ke sini. Nah, hal ini dilakukan. Saya menyuarakan tentang oligarki dan otoritarisme sudah sekian tahun yang lalu gitu. Itu bisa dilacak di beberapa podcast dia masih beredar di media sosial, termasuk soal kampus ya. Kampus sebagai pusat penerapan saya sudah suarakan, kemudian bahkan dalam bentuk tulisan juga sudah cukup banyak. Entah kapan ini akan berpengaruh, ya kita tidak tahu, karena proses itu tergantung dari bagaimana manusia gitu ya merespons terhadap sebuah wacana gitu. Inilah yang disebut dalam era posmo itu gitu ya, bahwa diskursus atau wacana gitu ya yang menentukan perilaku seseorang. Nah, pelajaran-pelajaran apa? Pelajaran-pelajaran seperti ini yang selama ini jarang diangkat orang gitu, Bahwa yang disebutkan gerakan itu adalah kumpul-kumpul, nyusun gerakan, buat spanduk dan segala macamnya. Enggak. Itu adalah respon dari sebuah wacana yang sudah terbangun. Nah, mengkonsolidasi wacana ini yang terpenting ke depan ini gitu. Peran yang kedua gitu ya. Kenapa civil society ini jadi dianggap penting perannya? Karena lembaga-lembaga resmi negara ini itu tingkat kepercayaan sudah semakin hari semakin rendah. Kalau kepada civil society pun sudah juga semakin rendah, maka negara kita ini sudah berada dalam taraf yang namanya apatisme. Ketika apatisme ini muncul, maka akan ada yang namanya di belakang itu gerakan-gerakan terorisme. Artinya terorisme dan apatisme ini itu dampak dari ketidakadilan, dampak dari kondisi yang carut marut ini, bukan karena urusan paham agama gitu. Bukan. Akar-akarnya adalah urusan ini gitu. Urusan teraturan dalam bernegara gitu. Sekarang warga negara ini seharusnya merasakan nyaman hidup di Indonesia ini gitu. Warga negara ini, dia merasa saya ini warga negara di negara Indonesia, maka saya merasa bermartabat gitu. Bukan berada dalam ketakutan seperti tadi diceritakan oleh Maulana gitu. Saya ini orang yang berdaulat. Iya, saya ini orang berdaulat ya. Kedaulatan saya ini hak azazi kedaulatan ini gitu. Yang sekarang coba direbut oleh kelompok orang. Nah, ini harus dipertahankan. Bagaimana berdaulat? Ya termasuk mulai kalau kawan-kawan saya dari kampus, saya ini masih sudah berdaulat atau tidak? Oh ternyata saya untuk mendapatkan nilai A atau IP sampai 3, saya harus melacurkan diri sebagai seorang mahasiswa. Tipu sana, tipu sini, malu dapat nilai D dan segala macamnya. Ya persoalan-persoalan kecil seperti ini kultural sifatnya.
kultural sifatnya. Dan yang berikutnya ya oke lah, kita melihat fenomena sekarang adalah fenomena digital gitu. Fenomena digital. Cuman ini sekedar saran gitu ya. Cobalah susun lagi gerakan yang tertutup, manual, dan tidak digitalisasi gitu. Konvensional juga. Konvensional. Karena semua ini sudah kalau kita tetap mengikuti alur ini, kita sudah berada dalam pantauan. Tidak ada yang tidak tersembunyi sekarang. Tidak ada gitu. Makanya aneh ketika kasus Sambo ya balik lagi ke situ gitu ya. CCTV hilang gitu. Iya. Ya memangnya CCTV itu nggak terhubungkan dengan wifi gitu. Memangnya CCTV itu nggak terhubungkan, nggak bisa dilacak IP address-nya. Memangnya kalau udah ada IP address-nya, ya, artinya terhubung dengan online gitu, terhubung dengan dunia virtual ini, apakah tidak bisa disadap? Meskipun alatnya itu sudah dimusnahkan, kan gitu kan? Jadi saya ketawa aja gitu kan. Kalau seperti ini cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap alasan CCTV hilang sehingga susah, sehingga perlu lama membongkar ini dan segala macamnya, ya wajar aja gitu ya, situs-situs resmi negara ini dihack kawan gitu. Berarti memang kita ini lemot dalam tanda kutip dalam dunia digital ini. Apa iya sekarang CCTV itu tidak terhubungkan ke HP? Bisa. Ya kan? Kalau dia sudah masih terhubung dengan ini, berarti bisa dilacak kan? Bisa dihack kan? Bisa disadap kan? Meskipun HP-nya dihancurkan, meskipun dekodernya, perekamnya itu dihancurkan. Kan gitu kan? Karena dia tersimpan di apa istilahnya itu di IP-nya. Di IP-nya. Kan gitu. Maka ya kita ketawa-ketawa aja lah seperti ini. Dan anehnya memang gerakan-gerakan yang sifatnya digitalisasi ini juga kawan-kawan dari civil society juga masih belum memanfaatkan ini secara maksimal. Oke. Secara maksimal. Siap Kak? Ya. Waktu kita udah habis tapi kira-kira ini Tom, untuk resolusi ke depan mahasiswa ini masih punya harapan yang besar dah terhadap pertumbuhan ekonomi hari ini, karena jauh kita. Indonesia kalau di tingkat ASEAN urutan keberapa? 83 atau urutan keberapa menurut hasil survei? Nah, apa masih punya harapan untuk ke depan? Ya, tentu kalau ditanya mengenai harapan, sebenarnya kita semuanya berharap mengenai itu. Namun tinggal lagi bagaimana pemerintah hari ini bisa mensiasati itu. Harapan-harapan yang memang hari ini diberikan sama masyarakat dan mahasiswa juga berharap mengenai itu gitu. Namun resolusi yang sama-sama kita inginkan bagaimana hari ini kondisi krisis ekonomi ini bisa terselesaikan gitu. Walaupun memang sangat sulit gitu. Bahkan melihat kondisi ekonomi hari ini cukup ibaratkan tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita cita-citakan. Maka satu hal yang memang saya inginkan untuk kawan-kawan mahasiswa, ya kita tetap bergerak. Apa yang bisa kita lakukan, kita tetap bergerak, kritisi dan memberikan dampak gitu. Walaupun memang dampak itu belum cukup besar lingkupnya, namun jangan sampai ada stagnansi dan juga dengan kondisi bangsa hari ini kita terlena dan kita nggak memberikan dan kita nggak bergerak apa-apa gitu dan melakukan apa-apa. Mungkin itu Bang. Oke. Mungkin itu saja. Kalau misalkan kami minta saran. Nah ini. Oke, enggak lanjut. Sebenarnya untuk ya karena
Ya. dengan partner sekarang ini dengan aktivis mahasiswa gitu ya, maka saya arahkan ke aktivis mahasiswa untuk closing statement ini. Yang pertama, mohon dengan sangat, sekali lagi mohon dengan sangat, segeralah tunjukkan gigimu. Yang kedua, kalau hasil kajian mahasiswa bahwa rezim sekarang ini zalim, tidak lagi punya harapan dia akan memperbaiki bangsa ini, segera turunkan. Tidak mesti nunggu 2024. Itu saja closing statement-nya. Oke, terima kasih kepada dua orang narasumber kami ini, Kakanda M. Prihatno, terima kasih waktunya dan masukannya, dan Ketum Maulana juga, Ketum HMI Cabang Bengkulu periode 2022, ya kan 2022. Nah, diskusi kami hari ini, sahabat sekalian, direspon kalau yang nonton mohon untuk ditonton full, ya kan, biar tidak gagal paham, Kak. Potong-potong. Iya, jangan dipotong-potong, tapi ini biar tidak gagal paham. Ini niatan dalam rangka apa? Niatan dalam bahwa disinilah bentuk kami mencintai sebuah negeri ini, negara ini sudah merdeka 77 tahun, tetapi mungkin ada hal-hal yang lain yang tercecer, ya kan, dalam bentuk apapun. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka kami diskusi ini bagaimana untuk cinta terhadap negeri ini.